Ini kain termahal di dunia dan ternyata dari serat teratai. Jika biasanya kain dibuat dari benang, kain yang satu ini memang beda. Kain ini pertama kali berasal dari Myanmar dan sekarang juga ditenun oleh industri rumahan skala kecil di Vietnam. Dari batang-batang bunga teratai itulah kemudian para pengrajin menenun kain sutra teratai. Teknik ini sudah dipraktekkan lebih dari 100 tahun yang lalu dan meski dahulu menjadi sebuah teknik yang umum dijumpai di Asia Tenggara, sekarang menjadi salah satu wastra tradisional yang paling langka dan paling mahal di dunia, di mana 1 meter dari kain ini dapat dipatok seharga $450 atau bisa dibilang setara 6 jutaan rupiah. Wah, mahal sekali bukan? Kain dari serat teratai pertama kali digunakan untuk menenun jubah biara atau biksu Buddha, tetapi sekarang juga digunakan untuk berbagai jenis pakaian termasuk syal dan topi. Bahkan sebuah perusahaan pakaian mewah telah mengimpor sutra lotus Myanmar untuk diproduksi menjadi jaket dan produk pakaian lainnya sejak 2010 lalu. Dan tahukah Anda berapa harga jaketnya? Harga jaketnya sendiri sekitar 76 jutaan rupiah. Jadi makin penasaran seperti apa proses pembuatan kain mahal ini? Simak video kami hingga selesai. Secara keseluruhan, proses produksi kain tenun menggunakan bunga teratai terbagi menjadi 3 bagian. Tahap pertama adalah ekstraksi serat dari bunga teratai. Setiap tahun bunga teratai akan dipanen saat musim hujan karena panjang bunga teratai akan memanjang mengikuti tingkat curah air dan dianggap memiliki kualitas yang baik ketika air dalam kondisi pasang. Setelah dipanen, masing-masing tangkai bunga dipotong menggunakan pisau dan dengan hati-hati ditarik terpisah agar serat-serat halus di dalamnya pun terlihat. Proses ini sebenarnya harus dilakukan dalam waktu 24 jam sejak dipanen untuk menjaga kondisi batang bunga teratai yang masih basah sehingga lebih mudah untuk diuraikan. Serat-serat dalam batang tersebut kemudian direndam dan digulung untuk membentuk benang. Proses ini akan terus diulang hingga terbentuk sekumpulan benang yang panjang. Tahap ini menjadi tahapan yang paling penting karena membutuhkan kesabaran yang ekstra. Maka dari itu, biasanya pengrajin pada tahap ini merupakan orang tua dan lansia, karena anak muda sendiri cenderung memiliki tingkat kesabaran yang lebih rendah. Apa benar seperti itu? Di tahap kedua, pengrajin lain akan memintal serat mentah ini hingga menjadi sebuah gulungan besar dengan menggunakan alat pemintal yang biasanya terbuat dari roda sepeda yang sudah tidak digunakan lagi. Warna alami benang bunga teratai sedikit menyerupai warna krim. Maka untuk menciptakan tekstil dengan warna lebih beragam, para pengrajin biasanya akan mewarnai benang di tahap ini menggunakan pewarna alam yang berasal dari kulit pohon, biji-bijian, buah nangka, dan daun bunga teratai. Ini adalah tahap terakhirnya, yaitu ketika para pengrajin menenun benang dari serat teratai tersebut hingga menjadi sebuah produk jadi, seperti jubah atau syal yang menggunakan alat tenun bukan mesin. Proses produksi kain tenun menggunakan serat bunga teratai merupakan sebuah kegiatan yang labor intensif, yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama dan tenaga serta keterampilan tangan yang tinggi. Sebuah syal kecil membutuhkan sekitar 4.000 tangkai bunga teratai. Proses pengekstrakan selama sehari penuh dan produksinya sendiri selama 2 bulan. Untuk satu set jubah biksu membutuhkan 220.000 tangkai bunga teratai, 60 penenun, dan waktu pengekstrakan yang minimal memakan waktu 10 hari. Proses kompleks ini pun akhirnya menghasilkan produk dengan kain yang terlihat seperti linen
tetapi memiliki kelembutan layaknya sutra dan menjadikannya kain termahal di dunia. Karena memiliki simbol yang sakral, kain tenun dari bunga teratai sebagian besar digunakan untuk jubah para biksu dan penutup lain yang digunakan saat kegiatan keagamaan Buddha. Namun, kini banyak pula mulai membuat kain ini untuk keperluan komersial seperti syal dan kerudung. Sayangnya, sampai saat ini masih jarang ditemukan pengrajin yang memproduksi pakaian menggunakan material ini karena mungkin proses produksinya yang dianggap rumit. Biasanya, para pengrajin ini akan menjual kain mereka untuk para desainer atau mengekspornya ke negara lain seperti Jepang. Karena statusnya yang kini mulai langka, pemerintah Myanmar pun mencari cara untuk terus melestarikan warisan budaya ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendirikan pusat tenun kain bunga teratai. Tidak hanya menjadi pusat produksi dan perdagangan tekstil tenun dari bunga teratai, para pengrajin juga menawarkan sebuah tur bagi para pengunjung untuk mempelajari proses pembuatan kain tersebut. Tempat itu ada di desa Inpauhon. Selain Myanmar, sutra bunga teratai kini juga diproduksi oleh pengrajin di negara Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam dan Kamboja. Menarik sekali ya. Terima kasih telah menonton. Semoga video kami menginspirasi.